Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan namanya. Karena dialah Allah yang layak kita sembah. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita tahu seberapapun masalah dalam kehidupan kita, kita hanya berpegang kepada janji-janji Tuhan. Karena Allah kita yang layak kita sembah, yang senantiasa memberkati kita, melindungi kita. Ingat akan janjinya, karena janjinya adalah ya dan amin. Di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal 1 ayat 33, di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Kiranya Engkau boleh memberkati ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Setiap firman yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu, biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami percaya kami sudah menerima akan janji-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang jemaat yang kasih dalam Tuhan, yang percaya akan berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang ditaburkan biarlah menjadi kekuatan kita, terlebih di dalam kehidupan kita sekarang ini. Bila dengan firman itu kita boleh dikuatkan dan boleh menerima berkat-Nya. Haleluya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti yang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Percaya ya, Tuhan menyertai kita semua. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kesempatan ini izinkan saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sudah membuka rumahnya menjadi eklesiola, gereja-gereja kecil untuk memberitakan firman Tuhan, sementara gereja kita tidak bisa mengadakan ibadah korporat seperti biasanya. Saya menginginkan saudara melakukan itu sampai keadaan menjadi normal kembali dan kita bisa beribadah di gereja secara korporat. Nah, firman Tuhan pada hari ini berjudul manajemen masalah. Ini bukan bahasan yang luas terkait dengan tema ini, tetapi ini berbicara tentang sesuatu bagaimana kita mengelola, mengendalikan masalah agar menghasilkan sesuatu akhir yang baik buat diri kita masing-masing. Ini adalah langkah-langkah praktis bagaimana virus corona dengan segala dampaknya ini tidak berdampak negatif bagi kehidupan kita, tapi justru menghasilkan sesuatu yang baik. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6 memberikan kepada kita langkah-langkah praktis bagaimana kita mengelola masalah ini menjadi baik buat kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita akan membicarakan langkah-langkah praktis bagaimana kita mengelola masalah ini untuk mendatangkan kebaikan bagi pribadi kita masing-masing. Yang pertama berbicara bagaimana kita mengelola tekanan. Ayat ini mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Rupanya Mazmur sedang mengalami depresi karena adanya tekanan yang berat dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, depresi adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus tertekan sehingga menurunkan kualitas hidup. Oleh sebab itu depresi tidak boleh dianggap remeh. Depresi harus dikelola dengan baik. Lebih dini dan lebih cepat kita mengelola depresi kita, maka akan lebih cepat untuk disembuhkan. Nah, tanda-tanda jika seseorang sedang mengalami depresi adalah hatinya terus tertekan dengan kesedihan. Dan itu dalam waktu lama akan mengganggu kualitas hidup seseorang. Sehingga dia mulai tidak bisa tidur dengan baik, tidak bisa memiliki nafsu makan dengan bagus, dia tidak bergairah untuk aktivitas. Dalam tekanan yang terus menjadi semakin berat, dia sudah tidak memiliki lagi harapan gairah untuk kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu kita harus belajar bagaimana mengatasi masalah depresi ini. Kita belajar dari pemazmur. Nah, apa yang dikatakan oleh pemazmur, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Artinya pemazmur mulai jujur terhadap dirinya sendiri. Dia mengakui bahwa dirinya sedang tertekan, suasana hatinya sedang tidak nyaman, dia sedang gundah gulana, dia sedang galau, dan dia sedang tidak lagi bergairah untuk memperbaiki kehidupannya. Pada waktu kita sudah mulai jujur terhadap diri sendiri, maka langkah selanjutnya kita harus mulai terbuka kepada orang lain. Pemazmur memberitahukan kepada para pemimpin pujian bahwa hatinya sedang tertekan, dia sedang mengalami depresi. Yesus dalam kemanusiaannya seperti tertulis dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-47. Dia juga sedang mengalami depresi dan kemudian dia memberitahukan kepada murid utamanya Petrus, Yohanes dan Yakobus. Yesus mengatakan demikian, hatiku sangat sedih seperti mau mati saja rasanya. Tinggallah bersama dengan aku, berjaga-jagalah dengan aku.
Kalau Yesus saja mau jujur terhadap dirinya sendiri, mau mengakui bahwa dirinya sedang dalam tekanan dan dia mulai terbuka kepada orang lain, apalagi saudara dan saya. Nah, ayat ini juga memberitahukan kepada kita semuanya adalah cara terbaik untuk mengelola depresi adalah mulai jujur terhadap diri sendiri dan mulai terbuka kepada orang lain. Saudara mulai curhat kepada orang lain tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa keuntungannya pada waktu kita curhat terhadap sahabat kita. Curhat kepada orang-orang yang memang layak untuk menerimanya. Curhat kepada orang-orang yang dewasa secara rohani. Secara psikologis seperti ini. Jika kita menyampaikan apa yang sedang tertekan di dalam diri kita. Dan orang lain mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Maka 40% masalah kita itu menjadi teratasi. Nah, dalam waktu yang bersamaan ini merupakan peluang untuk kita bisa terlibat di dalam pelayanan meskipun tidak di gereja. Jika ada teman-temanmu yang sudah mulai curhat memberitahukan tentang tekanan-tekanan hidupnya akibat dampak dari virus corona, saudara jangan berpikir negatif, ini jangan-jangan ingin pinjam uang atau lain sebagainya. Saudara buka telingamu, dengarkan dia dengan sungguh-sungguh. Maka 40% masalahnya akan bisa terkurangi. Selebihnya jika dia mengatakan bagaimana jalan keluarnya. Jika engkau bisa memberikan jalan keluar, berikanlah. Jika tidak, bawa dia datang kepada Tuhan. Yesus akan menolong saudara. Yesus akan menolong masalah saudaramu itu. Puji Tuhan. Jadi langkah yang kedua, bagaimana kita mengelola masalah kita, itu ada pada ayat ke-6 bagian B. Kenapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Di sini kita melihat pemazmur membangkitkan kembali pengharapannya kepada Allah setelah ia bisa mengatasi depresinya. Saudara-saudara, kenapa penting kita kembali berharap kepada Tuhan? Karena begini, iman itu kaitannya dengan mujizat. Tetapi pengharapan kaitannya dengan semangat. Orang yang sedang depresi, dia tidak bersemangat. Sementara orang yang memiliki pengharapan, dia akan memiliki semangat untuk hari esok. Itulah sebabnya kita perlu menyelesaikan yang pertama. Depresi kita harus bisa diatasi. Baru kita akan membangkitkan pengharapan kita. Nah, cara mengelola iman dan berpengharapan adalah seperti ini. Berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima bagian B mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji firman Tuhan bahwa Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita termasuk dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Tuhan tidak sedang marah terhadap pribadi saudara, tapi wabah ini telah mengancam dunia termasuk Indonesia. Nah, saudara tidak boleh ikut terpuruk dengan dunia ini. Itulah sebabnya kita belajar manajemen masalah supaya iman saudara bukan turun tapi tetap naik. Bagaimana caranya? Saudara harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama dengan kita. Masalahnya adalah seperti ini. Saat kita tidak ada masalah, barangkali mudah sekali mengucapkan ini. Mengucapkan amin terhadap kebenaran firman Allah ini. Maka ujiannya justru di sini. Apakah saat kita sedang mengalami masa-masa yang sulit ini, imanmu tidak tergoyahkan? Apakah saat saudara sedang mengalami masa-masa yang sulit ini, pengharapanmu justru semakin naik? Maka saudara bisa mengetes, kalau saudara sekarang kehilangan pengharapan, terlalu panik dan depresi,
Itu artinya bahwa firman Allah yang selama ini saudara sampaikan, saudara dengarkan, hanya sampai pada tataran otak, belum sampai pada tataran perilaku. Iman itu belum sampai saudara hidupi dan menghidupi saudara. Orang yang imannya kuat, pengharapannya kuat, dia akan tetap eksis dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Dari cara untuk mengelola iman dan pengharapan adalah berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara mengelola pengharapan dan iman kita adalah berpikir yang positif. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berbunyi sebagai berikut. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kata pikirkanlah semuanya itu, ini adalah bentuk perintah. Apa perintahnya? Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini bukan hanya kalimat perintah, tapi bentuknya kontinu. Artinya kita selalu berpikir yang baik, berpikir yang benar, berpikir positif. Meskipun situasi yang sedang tidak baik, tapi kita melihat dari kacamata yang positif. Masalahnya adalah pikiran yang positif tidak bisa muncul bersamaan dengan pikiran yang negatif. Jika saudara memikirkan yang negatif, maka yang positif itu akan muncul. Sebaliknya saat saudara berusaha memikirkan yang positif, maka berangsur-angsur yang negatif itu akan hilang. Tapi masalahnya adalah bahwa lebih mudah memunculkan pikiran yang negatif dibandingkan memunculkan pikiran yang positif. Lalu bagaimana caranya? Begini ilustrasinya. Pikiran yang positif dan pikiran yang negatif itu seumpama satu sisi adalah kopling, di satu sisi adalah gas dalam kendaraan bermotor. Kita tidak bisa menekan bersama-sama, kita juga tidak bisa memunculkan bersama-sama. Pada waktu kita akan menginjak pedal gas, maka dalam waktu yang bersamaan saudara harus melepaskan kopling saudara. Jika tidak akan mengalami masalah. Jadi bagaimana caranya memunculkan pikiran yang positif sementara saudara sedang berpikir tentang yang negatif? Begini. Pikiran yang negatif biasanya adalah terkait dengan hal-hal yang negatif di masa yang lalu. Pikiran yang negatif seringkali muncul adalah terkait dengan hal-hal negatif yang sudah kita pikirkan, yang kita prediksi akan terjadi di masa yang akan datang. Ini dampak virus corona masih panjang, dampaknya akan luas, akan berdampak pada ekonomi, pada kesehatan, pada ini dan itu. Itu yang terus kita munculkan. Maka pantas saja hal yang positif tidak muncul ke permukaan. Jadi bagaimana caranya? Lihat hari ini. Pikirkan sesuatu yang positif hari ini. Sementara saudara mendengarkan firman Allah. Apakah pikiran yang positif yang paling sederhana? Hari ini saudara masih bisa mendengarkan firman Allah. Ada banyak orang yang hari ini tidak bisa mendengar apapun juga. Saudara hari ini masih bisa bernafas. Di tempat lain ada orang yang bernafas menggunakan oksigen. Hari ini saudara masih bebas melakukan ini dan itu. Orang-orang yang dikarantina tidak memiliki kebebasan. Saudara masih sehat sementara yang lain jatuh sakit, mengalami suspek. Hari ini saudara masih bisa bernapas, saudara masih bisa makan, saudara masih bisa mendengarkan firman Allah. Ini sesuatu yang baik. Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada waktu saudara mulai memunculkan pikiran yang positif ini, maka yang negatif akan turun. Selanjutnya, pikirkanlah perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang sedap didengar, perkara-perkara mulia, bukan perkara-perkara yang negatif. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi cara mengelola masalah adalah atasi depresi saudara. Yang kedua, mulailah bangkitkan iman dan pengharapan saudara kepada Tuhan. Yang terakhir saudara ada pada ayat yang bagian C dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6 tadi. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya,
penolongku dan Allahku. Rupanya pemazmur sudah lama tidak lagi bersyukur kepada Tuhan karena dia mengalami depresi. Yang kedua, dia kehilangan pengharapan. Dan waktu depresi dan pengharapannya sudah bisa dikelola dengan baik, dia ingin bersyukur kembali kepada Tuhan. Kenapa pemazmur ingin bersyukur kepada Tuhan? Karena bersyukur kepada Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Saya akan melihatnya dari sisi kamus bahasa Indonesia. Kata bersyukur itu berasal dari kata dasar syukur. Yang pertama artinya berterima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur selalu ditujukan kepada Allah. Di dalam Alkitab setiap hamba hanya bersyukur itu selalu ditujukan kepada Tuhan. Pada waktu saudara ingin bersyukur, sasaran syukur saudara adalah Tuhan. Yang kedua, kata syukur itu artinya untunglah. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini adalah pernyataan lega, pernyataan senang, pernyataan gembira, pernyataan sukacita. Saudara bisa bayangkan. Di luar sana situasinya sedang tidak baik. Banyak orang yang mengomel, banyak orang yang nyinyir. Sementara saudara dari waktu ke waktu, saudara bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada saudara, pada Tuhan. Saudara bergembira, saudara bersukacita. Saudara ada di dalam kelegaan. Pagi, siang, dan petang hari. Saudara bersyukur kepada Tuhan di dalam kegerakan doa Daniel. Maka energi yang positif ini akan menghadirkan berkat Tuhan, kekuatan bagi bukan hanya saudara, tapi orang-orang di dalam keluarga saudara, orang-orang di mana saudara sedang dikarantina, bahkan saudara bisa membagikan dari mimbar rumah saudara tentang ucapan syukur ini. Tetapi menurut Alkitab ternyata ucapan syukur ini memiliki arti yang sangat luar biasa. Pentingnya bersyukur yang pertama karena bersyukur itu merupakan trisuci perintah Tuhan. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 bagian yang ke-A. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebagai orang Kristen yang taat, maka saudara akan melakukan perintah suci ini. Bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal artinya juga tetap mengucap syukur meskipun situasi dan kondisi negara kita sedang mengalami dampak dari virus corona. Kita tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan meskipun masalahnya ini belum selesai. Pada waktu kita mulai taat melakukan perintah Tuhan, inilah berkat yang luar biasa dari mengucap syukur itu. Yaitu mengucap syukur memiliki kuasa untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan ayat ini mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Maksudnya apa? Allah akan mengubah tantangan ini menjadi peluang. Allah akan mengubahnya bagi saudara yang bersyukur kepada Tuhan. Hal-hal yang negatif yang dilihat orang lain ini menjadi hal-hal yang positif. Siapa yang melakukannya? Allah yang turut bekerja untuk menolong saudara. Allah yang turut mengubahkan hal yang tidak baik itu menjadi baik. Orang-orang yang sudah disembuhkan depresinya. Orang-orang yang terus berharap kepada Allah. Orang-orang yang terus menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ada mujizat di dalam kehidupannya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi diri saudara, bagi keluarga saudara, bagi usaha saudara, bagi karier saudara. Yakin akan kebenaran firman Allah ini. Yang harus saudara lakukan adalah tetap mencintai Tuhan, tetap mengasihi Tuhan seperti yang diminta oleh firman Allah ini. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan stop mulai hari ini.
menyalahkan siapapun juga, menyalahkan kebijakan pemerintah, menyalahkan keadaan di sekitar saudara. Waktu saudara menyalahkan apapun dan siapapun, itu tidak merubah apa-apa. Justru semakin membuat kita marah, kita tertekan, kita bersedih. Sebaiknya mari kita mulai belajar mengelola masalah kita. Mari kita bangkitkan manajemen masalah ini sehingga saudara berangsur-angsur bisa mengatasi depresi saudara. Saudara bisa meningkatkan pengharapan saudara dan saudara mulai belajar bersyukur kepada Tuhan. Lakukan bagianmu, biarkan Allah melakukan bagiannya. Saudara tidak bisa mengubah di luar sana, tapi saudara bisa mengubah sikap saudara terhadap masalah yang datang atas kehidupan saudara. Jika saudara melakukan bagian saudara, maka Allah akan melakukan bagiannya. Oleh sebab itu dalam kesempatan hari ini sekali lagi kami minta kepada saudara-saudara, mari kita pelajari kebenaran firman Allah ini. Jika ada di antara saudara yang sedang mendengarkan firman Allah ini, saudara sedang mengalami masalah yang pertama, saudara sedang depresi. Saudara kehilangan pengharapan. Saudara tidak bisa lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara sedang ada dalam masalah. Tapi dengar kebenaran firman Allah ini. Roh Kudus akan menolong saudara untuk bisa mengelola masalah saudara menjadi keuntungan dan kebaikan bagi saudara. Jika saudara sedang mengalami itu, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Buka hatimu dan percayalah janjinya iya dan amin. Saudara mulai berdoa bersama dengan anggota keluarga saudara. Dan izinkan saya dari rumah Tuhan Shalom akan memberkati saudara-saudara. Agar saudara bisa dipulihkan dari depresi saudara. Agar imanmu kembali bangkit. Dan engkau bisa mengucap syukur sehingga hari-hari saudara ada sukacita, ada kelegaan, ada kegembiraan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa kami. Engkau yang juga berdaulat atas kami umat-Mu secara khusus. Kami melihat umat-Mu yang sedang mengangkat tangan dan sedang membuka hati dan mereka sedang tertekan oleh karena keadaan. Karena mereka mengkhawatirkan banyak hal tentang kehidupannya. Hari ini kami berdoa, firman-Mu iya dan amin. Tuhan yang sudah mengalami depresi dan Tuhan yang akan menyembuhkan kami. Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan memulihkan mereka. Dan Tuhan akan menyembuhkan mereka. Dan mulai hari ini, hari-hari mereka akan dilingkupi oleh ucapan syukur. Mulai hari ini, hari-hari mereka akan dipenuhi oleh ucapan terima kasih. Mulai detik ini, hari-hari dan waktu mereka akan ada sukacita dan kelegaan. Karena Tuhan yang bekerja dan berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.